Mahdi. Perkenalkan, nama saya Imam Sukron Hidayat. Saya dari SMK Negeri 1 Karanganyar, mahasiswa PPG UKSW kelas B TKI Angkatan 1 Universitas Kristen Setiawacana. Berikut saya akan melakukan proses video praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kelas 12 multimedia? Alhamdulillah. Ya. Oke, alhamdulillah sehat baik luar biasa. Multimedia. Mari. Terima kasih ya, semangat pagi hari ini. Oke, supaya lancar pembelajaran kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 17 November 2020. Alangkah indahnya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Mas Ketua Kelas ya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Mas Riki ya, Mas Riki yang memimpin doa. Iya, oke. Tetap semangat ya, jangan lupa menggunakan protokol kesehatan kalau kalian keluar rumah. Dan sedikit saya cek kehadiran kelas ini dari 35 baru 27 yang on ya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum gabung pada ruangan ini bisa bergabung ya, mudah lagi on the way ke sini dan mudah-mudahan diberi kelancaran dan kesehatan. Begitu ya. Oke, sebagai penyemangat hari ini kayaknya saya rangeu dulu ini buat kalian. Iya, terima kasih Mbak. Iya, Mbak Alfiah, ya, terima kasih. Oke, ya. Waduh, terima kasih Mbak Dede. Ya, oke. Kemarin kita sudah membicarakan masalah video, ya. Kita sudah berbicara masalah YouTube juga, ya. Pengen jadi YouTuber kayak Atta Halilintar. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai manipulasi video. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan pantun supaya kalian tetap semangat. Ya, jalan-jalan ke kota Palu. Ya, sampai di kota Palu, jangan lupa membeli roti bolu. Walaupun kita sudah 8 bulan tidak ketemu, tapi jangan lupa kita tetap sinau. Oke, ya. Ada yang mau balas? Ada yang mau balas? Ada, Pak. Ada. Mas Teo, silahkan. Ikan hiu makan tomat, orang ketemu tetap semangat. Mantap jiwa, luar biasa. Terima kasih Mas. Wah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan pertemuan berikutnya ada yang membalas lagi. Nanti saya siapkan pantun lagi. Begitu ya. Oke, terima kasih. Ya, yang selanjutnya, oke. Ya, kita kemarin sudah berbicara masalah video, ya. Itu masalah YouTube, kemudian elemen-elemen video. Nah, ini saatnya saya masuk kepada materi yang akan saya ajarkan hari ini, yaitu manipulasi video. Ya, oke. Izinkan saya nyekrin screen pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah terlihat ya, Mas Mbak semuanya? Sudah, Pak. Oke, ya. Ya. Teknik pengolahan audio dan video ya oleh saya sendiri. Di sini, nah ini ya, ini biografi saya, ya. Ini biografi saya. Terus kemudian yang akan kita pelajari pada kesempatan kita kali ini, ya. Oke, Mas Endi masuk. Ya, kompetensi dasar yang akan kita
pelajari hari ini yaitu menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video ya, dimana kemarin kita menggunakan Adobe Premiere ya, karena selain harus dikuasai industri dunia usaha, dunia industri juga sering menggunakan itu, dan setelah saya amati tiap tahun soal mengenai Adobe Premiere itu keluar di ujian nasional gitu. Oke, yang kedua, manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Tuh. Kemudian apa sih ya setelah kita memahami kompetensi yang akan kita pelajari, dan tujuannya apa sih memahami itu ya, belajar itu ya, nanti setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu menjelaskan fungsi efek khusus pada perangkat lunak pengolah video untuk manipulasi video dengan benar dan penuh percaya diri ya. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu menyebutkan efek khusus pada perangkat lunak pengolah video dan untuk manipulasi video dengan benar dan percaya diri ya. Kalian harus percaya diri karena percaya diri itu merupakan salah satu pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Makanya harus percaya diri ya. Oke, kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu menerapkan fitur efek perangkat lunak pengolah video untuk manipulasi video dengan benar dan percaya diri. Kemudian siswa mampu melakukan manipulasi video dengan fitur efek perangkat lunak pengolah video dengan benar dan penuh percaya diri. Ya, itu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari masalah efek ya, dimana sedikit saya memberikan gambaran. Sudah pernahkah kalian menonton film apa itu, Transformer? Sudah, Pak. Nah, sudah. Okay. Nah, dalam Transformer itu kan keren sekali itu ya, apa namanya, videonya, apa filmnya ya, ada robot ya bisa berkomunikasi dengan manusia, dan seperti itu efek-efek juga yang ditampilkan kan juga bagus sekali ya, dari menghancurkan gedung-gedung. Seandainya logikanya adalah kalau misalkan kita menghancurkan gedung ya berapa gedung lagi yang akan kita dirikan dan berapa korbannya kan gitu. Makanya itu kita menggunakan sebuah efek ya, itu merupakan editing yang apa namanya tingkat lanjut, tapi sebagai permulaan apa namanya kita yang standar dulu ya, kita akan memberikan sebuah efek nanti. Nah, tentunya kalian juga pernah melihat sinetron yang di Indosiar ya, yang ku menangis membayangkan. Nah, pasti udah paham ya itu ya, sinetron itu ya, dari jam berapa itu ya, jam 12 pagi jam 1 pagi sampai jam 12 malam ada terus film-film itu ya, sinetron itu ya, gitu. Nah, otomatis ketika kita membayangkan itu kan biasanya juga videonya menjadi hitam putih begitu. Nah, kita akan mencoba efek itu ya, gitu. Nah, jadi secara khusus ya, efek khusus itu sendiri kira-kira setelah dari ilustrasi yang saya gambarkan itu, kira-kira pengertian dari efek khusus itu sendiri apa? Ada yang tahu? Ya, Pak. Oh, Mas Hakim, silakan Mas Hakim. Ilusi efek merupakan ilusi dari mata yang digunakan dalam film. Oke. Yang digambarkan dalam cerita. Oke, siap. Ya, ilusi ya, dan untuk mengelabui mata yang digunakan dalam film. Terima kasih untuk Mas Hakim. Ya, oke. Betul sekali ya apa yang dikatakan Mas Hakim, bahwa efek khusus ya, atau sering kita sebut SVX, atau SPVX atau hanya FX, yaitu ilusi ya, itu ilusi atau trik ya dari mata yang digunakan dalam film, televisi, teater, video game, industri simulator ya. Industri game itu kalian mesti sering main game ya, Among Us ataupun bukan Among Us ya, Mobile Legend dan sebagainya ya, untuk mensimulasikan peristiwa yang digambarkan dalam cerita atau dunia maya. Jadi seolah-olah itu nyata gitu ya, kayak tadi saya contohkan film Transformer ya, jadi seolah-olah itu nyata, tapi kayaknya nggak mungkin kalau dibuat nyata ya.
ada robot sebesar itu menghancurkan gedung, ya luar biasa sekali kayak gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh para ahli efek khusus ya. Bagaimana tujuannya? Untuk menipu indera manusia ya, dalam bentuk audio visual. Jadi seolah-olah itu terjadi betulan gitu ya. Itu pengertian dari efek khusus. Nah, kemudian macam-macamnya, mungkin ada yang pengen mengutarakan pendapat macam-macam efek khusus ya. Biasanya efek yang ditampilkan efek hitam putih ya, efek hitam putih. Nah, di efek-efek itu ya ada beberapa macam-macam efek khusus yang ada di program Adobe Premiere. Antara lain ada adjust, ada blur, ada channel, ada distort, ada image, dan ada gain. Banyak sekali efek-efek khusus yang ditampilkan di situ. Nanti tinggal kita coba satu persatu kalau waktunya nyukup ya. Coba satu persatu itu ya, efek yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Ya, saya terus terang kangen sekali dengan kalian untuk praktek ya di sekolahan ya. Mudah-mudahan Mas Covid sama Mbak Corona cepet hilang ya. Nah, kalian doakan aja, Mas Covid sama Mbak Corona hilang ya. Insya Allah Januari kita mulai mulai datang ke sekolah, walaupun dengan protokol kesehatan, dengan mungkin bertahap ya, tidak satu kelas mungkin gitu ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih tadi Mas Setio pantunnya. Oke ya. Oke, itu. Nah, kemudian kita coba ya. Kita coba membuat sebuah tayangan video. Nah, oke, sebentar saya sharing dulu. Ya, kemarin kita sudah mencoba membuat title ya. Caranya adalah, masih ingat? File, new, title ya. Nah, misalkan ini multimedia, oke. Multimedia, oke. Misalkan saya ganti fontnya. Oke, pakai apa ya? Close. Saya buat lagi. Oke, 2 mempersembahkan ya. Katakanlah itu tadi rumah produksinya, mempersembahkan. File new, title. Misalkan aku rapupu ya benar, popo judulnya misalkan begitu ya, aku rapupu. Oke ya, kita letakkan drag and drop di video timeline. Nah, terus kemudian ya, oke, terus kemudian kita akan menyisipkan video. Caranya apa ya kemarin ya, masih ingat? File, import ya, Ctrl I. Nah, kita cari videonya. Mana videonya ya? Oke, terus kemudian saya potong. Ya, potong kemarin menggunakan apa ya, Mas Mbak? Potongnya masih ingat? Razor tool. Oke. Razor tool. Oke, terima kasih, razor tool. Iya. Yang seperti silet ya. Oke, saya potong. Jangan terlalu lama ya, karena nanti rendernya lama. Oke, saya cut dulu, saya clear. Saya letakkan di bawah ya, kenapa sisgag ya, karena untuk memudahkan pengeditan kita. Oke, jadi
seperti ini ya, multimedia di sini mempersembahkan Akura Poco. Iya. Ya. Oke, ya, gitu ya. Nah, itu ya. Terus kemudian kita kita akan menerapkan, bagaimana sih cara menerapkan efek khusus pada pada Adobe Premiere yang kita gunakan ya. Tadi kita udah mengerti pengertian efek khusus macam-macamnya, terus kemudian kita cara memberi efek khusus. Nah, itu di sini di menu efek. Terus kemudian di menu efek ini video efek. Nah, di sini ada banyak nanti. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba terapkan. Oke. Ya. Oke, ya. Nah, sudah tampil di ya, Premiere-nya sudah tampil di layar kalian semuanya ya. Oke. Nah, iya kok. Tadi kan ya video, misalkan video yang tengah ini, nah yang gambar Cristiano Ronaldo, mirip ya, mirip seperti siapa ini? Oh, kayak mirip Mas ketua kelas kayaknya ini. Nah, ini. Nah, tadi di menu efek kan ya. Nah, kita coba di video efek di sini. Ya kan? Nah, kita klik. Nah, kemudian ada beberapa ya, ternyata tadi macam-macam efek itu yang saya sebutkan hanya terbatas, terus saya di sini lebih banyak di Adobe Premiere-nya. Nah, kemudian kita akan memberikan efek hitam putih pada video tersebut. Ya, caranya adalah klik image. Di situ ada black and white. Nah, jadi kita biasanya membayangkan kan black and white gitu ya. Jadi kita memberikan efek ini tidak usah di situ ada title di video ya 8 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu nggak perlu. Dengan kita memberikan efek hitam putih itu pemirsa atau penonton sudah mengetahui mengenai hal ini. Nih, saya klik tahan, kemudian saya letakkan pada videonya. Nah, kan jadi hitam putih, terlihat? Iya, Mas Mbak. Oke. Iya, Pak. Oke, ya. Iya, Pak. Oke, ya. Nah, itu Mas Mbak semuanya, ya. Jadi cara memberikan efek khusus pada Adobe Premiere itu caranya seperti itu, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, belum ya. Oke, kita lanjut jika begitu. Nah, oke, sebelum kita tutup ya, mungkin kita ada title. Biasanya kalau video kan, kalau akhirnya itu kan sekian itu atau selesai gitu ya. Nah, selesai itu saya close. Nah, ini di project ya, selesai. Nah, nanti setelah video itu kan selesai. Nah, gitu ya. Oke. Selesai. Nah, kemudian setelah kita selesai, biasanya kalau untuk tayangan tayangan video itu kan, kalau sudah selesai ada krunya itu ya yang jalan. Ya, kita membuat sebuah roll text namanya. Teks berjalan, nge-roll, muter. Nah, caranya ada yang tahu? File new roll text. Oke, Mas Setio, terima kasih. Ada file new roll text. Oke, file new. Waduh, roll textnya mana nih? Ya, oke. Yang paling tepat adalah di title, ya, new title. Di sini ada default role. Oke, gitu ya. Nah, ini misalkan, ya, oke. Di sini ada ya, pemain Setio. Nah, kameramen
ada Ricky, misalkan editor ada Akim, misalkan. Misal seperti itu ya. Oke, saya ubah ya, saya beri warna kuning misalkan ya, saya beri warna kuning. Nah, biar cetar membahana. Kemudian saya ubah ya, saya beri warna kuning. Oke, editor saya beri warna kuning. Oke, oh ini fontnya belum saya ubah. Nah, saya tengahkan semuanya. Nah, seolah seperti ini ya, ini pas di tengah. Terus kemudian di sini ada ya roll atau crawl option, saya klik. Nah, setelah saya klik start of screen-nya dan end of screen-nya. Nah, ini kemudian saya oke ya, saya close, saya tarik nih. Nah ya, nah ini kan selesai, saya apply. Iya, nah itu kan, itu jalan. Oke, gitu Mas Mbak semuanya. Oh iya, misalkan ini kan nggak ada suaranya nih, nggak ada musiknya ya. Nah, saya akan beri musik ya. Caranya adalah file, sama seperti mengimpor mengimpor video, file import. Coba saya cari file musiknya ada nggak. Gimana ya file musik? Oke, nih ada akustik, open. Nah, ini ada musiknya. Mungkin saya letakkan di audio 1. Nah, saya juga potong karena di sini udah ada musiknya tadi. Nah, saya potong aja pas di perpotongannya. Kemudian ini juga, kemudian pas ini. Ya. Oke, saya delete. Saya clear, ini juga saya clear ya, sehingga ketika nanti kita play kurang lebih hasilnya seperti ini. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Oke. Ya, jika belum ada, berarti kita tinggal merender ya, atau mengemas ya. Merender apa merender? Ada yang tahu? Menggabungkan Ya, Mbak. menjadi Gimana? Menggabungkan? kan video. Aduh, putus-putus, Mbak. Menggabungkan menjadi satu video, begitu. Ya. Terima kasih ya, Mbak. Oke, ya. Ya, kita akan merender itu menggabungkan. Kita kan tadi ada file-file potongan-potongan itu ya, menggabungkan menjadi satu kesatuan dalam format video yang nantinya bisa diputar di video player gitu. Ya, dalam hal ini kita sering menggunakan format videonya apa? MP4 apa ya? Ya, oke. Kita coba ya, kan MP4. Nah, caranya adalah file, kemudian ekspor media. Nah, atau Ctrl M. Kita klik di sini, terus kemudian formatnya di sini kita ganti
MP4 ya. MP4 itu encodernya menggunakan H264 ya, encodernya bukan H264. Nah, terus kemudian presetnya di sini ya, karena saya seringnya biasa menggunakan YouTube ya, karena untuk diupload di YouTube, jadi saya milih YouTube HD. Nah, terserah mau pilih yang mana, misalkan di yang ini YouTube HD 1080 pixel ya, 25 frame per second. Klik ini, kemudian output NIM-nya ini kita mau disimpan di mana. Misalkan saya simpan di drive E. Waduh, banyak sekali ya. Drive E, misalkan latihan. Oke, ini kan formatnya langsung MP4, kita save. Nah, ini terus kemudian videonya ada 23 detik, saya ekspor ya, saya ekspor. Nah, kita ekspor di sini. Ya, ini memang proses rendering itu memang memerlukan waktu yang lama. Maka dari itu kalian jika ingin membeli komputer ya, belilah dengan spek yang tinggi ya, terutama yang ada VGA-nya, video graphic adapter, untuk membantu grafisnya. Ya, oke, selesai ya, selesai. Terus ya, kita coba ya, kita apply di sini. Ya, itu hitam putih. Oke, kembali lagi berwarna. Oke, ya, itu hasilnya ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada enggak? Belum, Pak. Belum? Jika belum, saya lanjutkan dan saya mengingatkan kembali ya, untuk dokumen yang kemarin saya bagikan ya, ada tutorial, ada modul, ada LKPD ya. Untuk tutorialnya, oke, ini saya kirimkan via chat. Nah, ini untuk tutorialnya ya. Terus kemudian ini untuk modulnya ya. Dan ini untuk LKPD-nya, itu sebagai bahan pembelajaran kita saya mengingatkan kembali sebagai bahan pelajaran kita untuk editing video. Nah, jika belum ada pertanyaan, saya mau membentuk tim nih buat kalian ya. Tim ya, timnya kurang lebih satu timnya itu terdiri dari 4 atau 5 orang ya, karena di sini ada 35 orang, lebih enaknya satu tim menggunakan ada 5 orang ya, 5 orang, 5 siswa. Jadi kita membuat tim ya. Timnya yang pertama, tim pertama itu presensi 1 sampai 5, tim yang kedua itu presensi 6 sampai 10 dan seterusnya. Dimana kita punya misi. Nah, misi kita adalah kita membuat sebuah tayangan video yang berdurasi antara 1 menit sampai 5 menit. Nah, silakan kalian berkolaborasi atau berdiskusi dengan timnya, mau buat apa nih untuk menampilkan sebuah tayangan video dengan durasi 1 sampai 5 menit itu ya. Oke, mungkin nanti kita berdiskusi, kita lanjut diskusinya di Telegram.
di mana kalian nanti akan mengadakan diskusi membuat sebuah project, yaitu ya misinya adalah membuat project dengan tayangan 1 menit sampai 5 menit ya. Nanti setelah kalian membuat project tersebut ya, kemudian kalian bisa akses link ini ya, link ini ketika di klik ya, nanti nama kalian, walaupun nanti kita diskusi ya, kita ngunggahnya sendiri-sendiri nanti ya, nama misalkan siapa namanya ya, Hakim kelompok 1. Nah, kemudian menjawab sebuah pertanyaan. Kita sudah mempelajari mengenai efek deskripsi ya, deskripsikan pengertian efek, kemudian kalian menjelaskan macam-macam efek pada Adobe Premiere ya. Terus kemudian tuliskan langkah memberikan efek pada Adobe Premiere dan kemudian tempelkan link atau tautannya video kalian yang telah diunggah di YouTube di sini. Nanti akan kami cek. Begitu ya. Oke. Ya, dimana ketentuan untuk videonya adalah ya jelas ada title-nya, ya jelas ada perpotongan videonya, ada penerapan efeknya, ya ada apa namanya roll text-nya, jadi nanti kelihatan pemainnya siapa saja, terus kemudian kameramen, ya editor, ide cerita, mungkin sutradaranya siapa, silahkan ditulis di closing-nya itu tadi. Ya jangan lupa di rendernya saya minta MP4 ya, karena yang sering kita gunakan MP4 dan ringan ketika kita unggah di YouTube. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, jika belum saya minta salah satu dari siswa untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada. Saya, Pak. Oke, Mbak Vista, silakan Mbak Vista. Bulan menggunakan dalam teater video dari simulator untuk simulasikan peristiwa yang digambarkan dalam dunia maya yang akan dilakukan oleh para ahli efek khusus. Efek khusus adalah bagaimana menipu indera manusia, bahkan bahwa seakan-akan hal tersebut terjadi. Import news media cara memberi efek pada menu video efek di efek dengan pilih and drop pada bentuk yang diberi efek. Mbak Vista, terima kasih, luar biasa sekali ya. Oke, itu sedikit saya menguatkan mengenai simpulan apa yang disampaikan oleh Mbak Vista, di mana efek khusus adalah ya efek atau ilusi atau trik yang digunakan oleh industri perfilman, di mana tujuannya adalah untuk mengelabui mata kita supaya seolah-olah kejadian atau peristiwa itu terjadi. Ya, kemudian tadi cara mengimpor gambar, audio, video, caranya adalah file impor. Ya, tinggal cari filenya, gambarnya, audionya atau videonya, nanti tinggal di open kan di situ. Jadi masuk di project library, kemudian di drag and drop kepada timeline. Kemudian cara membuat roll text juga tadi sudah diuraikan oleh Mbak Vista. Di situ title, ya, kemudian default role, pilih role option, terus kemudian start and screen-nya dicentang, ya, kemudian oke, masuk ke project, nanti drag and drop ke timeline. Kemudian di render tadi langkahnya juga ya, file export ya atau Ctrl M, pilih formatnya akan kita inginkan, kemudian nanti tinggal di render, di ekspor, begitu ya. Terima kasih kepada Mbak Vista itu tadi ya, saya kira sudah mewakili dari teman-teman semuanya. Oke, dan izinkan saya bertanya sebagai refleksi di pada pagi hari ini, apa kendala yang Anda hadapi mengenai pembelajaran kita kali ini? Sinyal yang kadang hilang, Pak. Oke, Mas Riki, sinyal kadang hilang. Iya, terbukti tadi ya di
pas waktu kita pembelajaran ada yang masuk ada yang keluar gitu ya. Oke, tapi tetap mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Resiko ataupun efek dari pembelajaran jarak jauh yaitu terkendala perangkat, sinyal dan kuota. Tapi alhamdulillah kalian tetap semangat ya, walaupun udah keluar masuk lagi. Apa hal yang berkesan pada pembelajaran kita kali ini? Ada, Pak. Oke, silakan Mas Hakim. Pembelajarannya lebih menarik dari pembelajaran yang lain karena menggunakan langsung tatap muka. Oke, ya, terima kasih Mas Hakim. Ya, pembelajarannya lebih menarik ya karena menggunakan ini fasilitas Google Meet, bisa tatap maya. Sudah kurang lebih 8 bulan ya kita tidak ketemu. Alhamdulillah dari situ kita bisa melihat wajah kita masing-masing, wajah teman-teman kita begitu ya. Kalian mungkin 8 bulan juga tidak ketemu dengan teman sekelas kalian. Alhamdulillah di pembelajaran kita kali ini kita bisa bersay hello ya, bertatap muka melalui dunia maya. Oke, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan tetap bersemangat dalam belajar walaupun kita dalam kondisi pandemi, dan dimanapun Anda berada tetap patuhi protokol kesehatan karena menurut hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340 itu berbunyi tidak boleh membahayakan atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, itu artinya dengan kita mematuhi protokol kesehatan, itu artinya kita juga telah menerapkan hadis tersebut. Nah, kalau kita menerapkan hadis tersebut berarti kan kita dapat pahala, gitu ya. Selain kita melindungi diri dari virus-virus yang lain, kita juga melindungi diri dari orang lain, gitu. Oke, itu saja dari saya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia Mas Mbak, karena bahagia itu meningkatkan imunitas tubuh pada diri kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya dalam pemilihan kata kurang tepat dan banyak kurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Multimedia. Terima kasih. Oke, demikianlah tadi video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk bisa memutuskan yang terbaik. Itu saja, terima kasih ya, saya ucapkan kepada Bapak Sri Wahyudi dan juga Bu Hanita. Terima kasih.